teman-teman semuanya, kembali lagi bersamaku di channel Aziza Da Silva. Oke, kali ini aku mau bahas tentang pathway gout arthritis. Nah, pengertian dari arthritis pirai atau gout adalah suatu proses inflamasi yang terjadi karena deposisi kristal asam urat pada jaringan sekitar sendi. Gout terjadi akibat dari hiperoresemia yang berlangsung lama atau asam urat serum meningkat, disebabkan karena penumpukan purin dan ekskresi asam urat kurang dari ginjal. Ini menurut Syadiah tahun 2018. Nah, kita mulai saja ke pathway-nya. Gout arthritis ini biasanya disebabkan karena diet tinggi purin, yang mana pasien ini cenderung mengkonsumsi makanan yang tinggi kandungan purin hingga purin dalam tubuh akan meningkat. Bisa juga karena peningkatan pemecahan sel, bisa karena sistem ekskresi asam urat yang tidak adekuat yang menyebabkan asam urat dalam serum darah meningkat, dan contoh lainnya seperti peningkatan asam laktat tubuh, juga bisa karena asam urat dalam serum meningkat tidak mampu diekskresikan atau dikeluarkan melalui urin karena penyakit ginjal seperti penyakit ginjal glomerulonefritis, dan berlanjut bisa komplikasi gagal ginjal, dan juga bisa karena konsumsi alkohol yang berlebih. Yang mana semua penyebab ini akan menghasilkan akumulasi asam urat yang berlebih di dalam plasma darah atau hiperoresemia, sehingga mengakibatkan kristal asam urat menumpuk dalam darah dan hiperoresemia ini menimbulkan hipersaturasi asam urat, yang mana larutan asam urat dalam darah melewati ambang batasnya sehingga menyebabkan timbunan asam dan garam urat di cairan tubuh, dan ini nantinya akan berbentuk kristal monosodium urat atau MSU dan menyebabkan gout arthritis. MSU atau kristal monosodium urat ini akan hinggap di jaringan lunak dan persendian hingga adanya penumpukan pada pengendapan MSU di sana. Dan pastinya akan adanya pembentukan topus atau gumpalan kristal pada jaringan lunak dan persendian. Jika penggumpalan kristal terjadi, akan terjadi peradangan dan respon inflamasi akan meningkat. Terjadilah pembesaran dan pembenjolan sendi. Lalu, jika ada pembesaran dan pembenjolan sendi yang disebabkan inflamasi, ini sudah pasti ya, pasien ini akan merasakan nyeri pada area sendi dan akan terjadi pergeseran organ sendi. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri. Gout arthritis juga bisa disebabkan karena kurangnya pengetahuan, kurangnya paparan informasi tentang penyakit gout itu sendiri atau tentang makanan yang bisa menyebabkan peningkatan tinggi purin. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah defisit pengetahuan. Konsumsi alkohol yang berlebih ini juga akan membuat konsentrasi asam urat dalam darah meningkat. Dan ketika asam urat dalam darah tinggi dan sudah berbentuk kristal, ini akan merangsang neutrofil sistem pertahanan tubuh bekerja lebih berat, sehingga kristal difagositosis oleh leukosit, membentuk fagolisosom dan merusak selaput protein kristal. Sesudah selaput protein kristal ini dirusak, terjadilah ikatan hidrogen antara permukaan kristal dengan membran lisosom. Peristiwa ini menyebabkan robekan membran lisosom dan pelepasan enzim-enzim dan oksidasi radikal ke dalam sitoplasma yang dapat menyebabkan kerusakan jaringan. Nah, setelah terjadi kerusakan sel, enzim-enzim lisosom ini dilepaskan ke dalam cairan sinovial atau cairan pelumas sendi. Maka ini akan menyebabkan kenaikan intensitas inflamasi dan kerusakan jaringan. Dan biasanya ini bisa menyebabkan deformitas sendi. Ketika terjadi deformitas sendi, ini akan menimbulkan kontraktur sendi dan kekakuan sendi
hilangnya gerak sendi secara pasif maupun aktif karena keterbatasan sendi. Ini akan menimbulkan fibrosis atau ankilosis tulang, yang mana gangguan pada sendi ini akan menyebabkan sendi atau bahkan tulang-tulang saling melekat satu sama lainnya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan integritas jaringan. Begitupun dengan kekakuan sendi, pasti aktivitas pergerakan pun akan terganggu, sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan mobilitas fisik. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway gout arthritisnya. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materi, bisa diisi kolom komentarnya. Semoga videonya bermanfaat, dan next kita ketemu di video pathway penyakit lainnya. Jangan lupa subscribe channelnya, dukung selalu. See you next video, salam sehat selalu, bye bye.